Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan dengan setia melakukan segala perintah yang sampaikan padamu, ya, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh. Aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau dengar-dengaran melakukan perintahku. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu. Anak keturunan kita diberkati, saudara. Hasil bumimu, kandungan lembu sapimu, kambing dombamu. Kalau kau beternak, itu akan berkembang pinak. Diberkatilah engkau roti bakulmu dan tempat adonan. Bakul itu makanan pokok. Adonan itu makanan tambahan, buah-buahan, kue-kue. Artinya lengkap. Bukan cuma kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan juga. Pelengkap Tuhan kasih lengkap di sini. Ya? Ini saudara mesti pegang, ini prinsip. Jangan engkau berprinsip, oh saya ini CEO apa? Bisnis, kalau ini oh saya romantis, oh saya jadi kaya. Buang semua. Itu tahyul. Kita pegang kebenaran Tuhan. Itu yang benar. Ya? Jangan pegang itu orang perkataan tahyul, budaya, mitos-mitos, legenda. Ya? Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Saat formal, non formal, di luar rumah, di dalam rumah, engkau keadaanmu tetap diberkati. Ya? Orang kalau tidak diberkati, sedang di atas salah langkah jatuh, terpleset, tatoki kepala bisa mati. Hah? Sebenarnya manusia itu selangkah saja mau, Paulus bilang. Amin. Selangkah mau. Ada tulis di apa? Serius. Orang kenal. Ternyata dia mati ya, ketabrak. Dia rupa ayal, dia langsung nyebrang jalan, tidak lihat kiri kanan. Waduh, dia rupa hilang konsentrasi. Dia nyebrang jalan, langsung injak dari trotoar, langsung injak ke jalan. 1-2 langkah, bang! Langsung auto kecepatan tinggi, hantam. Mati ditampar. Kadang-kadang begitu manusia khilaf lalai. Teng! Out. Ya? Ya. Jadi saudara, kalau kita diberkati, ya, pasti kita aman dimanapun. Di dalam rumah, di luar rumah, di ibadah, di kegiatan lapangan. Diberkatilah engkau ketika masuk dan ketika keluar. Yahweh Elohimmu akan membiarkan musuhmu terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau. Ya? Orang pemusuh apa? Iblis, setan. Orang-orang yang benci juga kepada kita, mungkin jahat ini dan lain. Virus, kuman, bakteri, jamur, segala wabah penyakit, itu juga musuh. Amin. Tuhan katakan, bersatu jalan mereka menyerang engkau, bertujuh jalan mereka akan lari dari engkau, terpukul kalah olehmu. Ya, Yahweh akan memberkati engkau di tanah yang diberikannya kepadamu, dimanapun engkau tinggal. Bapak Yahweh memberkati. Yahweh akan mengirimkan berkat ke dalam lumbung-lumbungmu. Ya, saudara, lumbung kita apa? Dan ke dalam perbendaharaanmu Tuhan kirim berkat. Lumbung kita, kalau ada lumbung, rekening. Saudara, mesti koreksi. Kenapa? Saudara, kenapa kalau saya masih bergumul? Saudara, yang jelas firman menjamin kalau engkau beribadah kepadaku dengan sungguh-sungguh. Karena itu ibadah itu yang utama, saudara. Jangan kita berpikir bahwa kita ini ibadah itu tergantung kita. Biar kita orang kaya raya,
Ibadah itu bukan tergantung pada kita. Kita ini yang bergantung kepada ibadah. Kita diberkati karena ibadah. Ya, ingat baik itu, jangan kembali. Jadi ibadah itu ditegakkan ya. Ini harus dikoreksi. Orang ini banyak karena ya waktu ingat ini itu anak suami istri bang. Oh, tidak saudara, harus kalau tetap jam-jam. Kalau mau siap makan makanan karena itu harus pintar supaya manajemennya semakin pintar. Itu sebelum sahabat sudah siap makanan. Paling tidak bahan makanannya tinggal ya minimal tinggal di panas lah. Atau tinggal DP ini sosial. Nah, itu DP manajemen. Kalau boleh bukan nanti hari Jumat disiap. Hari Kamis, hari Rabu juga sudah siap. Supaya kita ini maju. Kalau kita tegakkan ibadah itu dengan benar ya. Ibadah itu akan jadi memberkati kita, jaminan. Karena Tuhan itu melawati kita lewat ibadah. Tuhan katakan apa tadi? Coba baca ulang. Biasa apa Keluaran 23:25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohim. Kamu harus beribadah kepada Bapak Yahweh. Makanya akan memberkati roti makanan. Dari air, itulah minuman. engkau akan diberkati. Dan kemudian ingat, semua perintah aturan, perintah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, ya, bersaksi dusta. Kadang-kadang orang tidak bersaksi dusta, itu orang berdusta, itu salah, tidak boleh. Ya. Jangan melanggar hukum. Nah, sekarang banyak orang Kristen melanggar hukum. Hukum keempat, orang bilang, oh, orang pakai sabat hari Minggu, tidak ada itu. Sedangkan Tuhan bangkit hari sabat, masih sabat itu. Pada waktu dia mati, pada waktu itu juga dia bangkit. Ada kalau dia mati sore, nggak mungkin dia mati, dia mau bangkit malam, tidak ada itu. Tuhan mati, pasti dia bangkit pada jam yang sama. Karena dia katakan sebagaimana Nabi Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia. Maksudnya dia sendiri akan ada di perut bumi 3 hari 3 malam, kemudian bangkit. Ya. Dan ada pembahasan khusus ya. Diteliti Tuhan itu meninggal menjelang Paskah. Nah Paskah itu secara Alkitabiah tiap tahun dia tidak jatuh pada hari yang sama ya. Paskah itu 15 Nisan. Dan orang Israel itu di Alkitab petang itu sudah ganti hari, matahari turun tang sudah pindah tanggal itu ya. Jadi Tuhan mati 3 jam menjelang Paskah, yaitu 15 Nisan. Dan itu perhitungan yang paling tepat, dia mati pada hari Rabu. Dan dia akan bangkit pada hari Sabtu. Sabtu petang. Ya? Jadi hitungan-hitungan salah. Kalau orang berpikir konteks pikiran Yunani, itu dari malam ke malam dia perhitungan. Jadi bangkit pada hari pertama. Nah, kalau saya teliti di dalam naskah, dari sumbernya Ibrani sebenarnya, tapi diterjemahkan ke apa? Karena rasul-rasul orang Ibrani, nggak mungkin mereka tidak mahir sama sekali itu bahasa Yunani. Ya, jadi saya teliti di dalam naskah Yunani, termasuk Textus Receptus, ya, itu di sana dikatakan bahwa Tuhan bangkit pada penghujung awal, jadi pada penghujung semua masuk hari pertama. Ya. Kalau dia sudah salah terjemahkan, dia bilang Tuhan bangkit di permulaan hari pertama. Lah, kalau konsep Yunani dong pikir hari pertama itu jam 12 malam. Salah. Hari pertama itu kalau secara Alkitabiah penanggalan Israel itu matahari terbenam, tang, udah masuk hari pertama. Jadi Tuhan itu bangkit pada waktu yang sama dia dimasukkan ke kubur, yaitu menjelang malam. Jadi mulai gelap-gelap dimasukkan ke kubur. Waktu yang sama itu juga 3 hari 3 malam kemudian dia bangkit ya. Jadi bukan dia mati pada waktu Sabat mingguan, salah. Dia bangkit pada waktu dia mati pada menjelang Sabat Agung ya. Sabat Agung yaitu 15 Nisan. Jadi menjelang Sabat Agung. Dia bangkit pada Sabat mingguan. Ya. Begitu saudara. Sabat Agung itu bukan
Bukan hari Sabat. Sabat Agung itu pasca dirayakan 7 hari. Itu 7 hari itu Sabat loh. Orang Israel tidak diperkenankan bekerja, cari nafkah. Itu Sabat. Ya. Dan terkasih Tuhan, jadi kita beribadah yang benar, tegakkan itu, tegakkan ya. Yakin, saudara, kalau kita tegakkan itu jaminan. Itulah jaminan, paling tidak Anda pegang itu saja. Itu kebenaran. Itulah prinsip yang benar. Kalau Pak Eka Ciputra, dia punya rahasia keberhasilan, dia bagi sama kita di buku, sekian orang dia tulis itu saksiannya, bahwa dia taat menjalankan perpuluhan. Ya itu benar. Itu yang dia pegang, menjalankan perpuluhan. Nah, kalau kita ini salah satu kita pegang juga ibadah. Ya. Coba kita semua buktikan ibadah, terutama ibadah mingguan. Ibadah raya itu Sabat. Ya. Ibadah Sabat mingguan. Ya. Kita laksanakan dengan benar. Kita datang sungguh-sungguh tepat waktu. Ya. Kita sungguh-sungguh perhatikan firman. Ya. Jangan bosan-bosan, karena selama kita ini belum sempurna, kita ini perlu firman. Kita sudah ibadah sungguh-sungguh beriman, saudara. Jangan datang cuma kosong. Anda harus datang beriman. Kalau Anda mewakili rumah tangga Anda, saya mewakili rumah tangga saya. Ada anggota yang sakit, saya percaya dia sembuh. Itu iman, saudara. Ada yang masalah, Tuhan tolong. Ada yang mengalami pergumulan ekonomi, saya datang. Saya percaya ekonomi saya akan dipulihkan, akan diberkati. Itu iman yang benar, yang berdasar kepada firman Tuhan. Ya. Jadi saudara, kenapa ayo diberkati? Karena ibadah. Ya. Tiap hari pagi-pagi buta dia persembahkan yang terbaik, kambing domba yang terbaik dipersembahkan. Itu dia ibadah saudara. Pada zaman itu. Ya. Jadi saudara coba lihat. Orang kalau tidak ibadah, tidak tahu Tuhan lah. Taruhlah ateis sekarang. Mulai kata mereka banting tulang, mungkin ada yang berhasil jadi kaya. Tapi itu cuma kaya di kulit saja, berkat di kulit, tidak ada. Buat apa kalau dia dapat semuanya kemudian berakhir di neraka? Hah? Untuk apa? Mesti siksa kekal. Ada orang juga banting tulang pagi, siang, malam, pagi, siang, sore, tiap hari, 1 minggu, 7 hari. Tetap susah, tetap miskin. Hah? Karena dia tidak pegang, dapat lihat ada berkat. Hah? Habis. Bukan lebih hari tambah, lebih hari ke bawah. Padahal dapat lihat bersama-sama ada berkat, sama-sama ada berkat. Sama-sama makan nasi kok. Sama-sama menikmati. Iya, tapi beda. Kita pegang yang benar. Ibadah, coba tegakkan. Ya. Tegakkan ibadah itu benar-benar. Ya. Sungguh-sungguh beribadah. Amin. Itulah yang menjadi jaminan. Dan tidak mungkin Tuhan berdusta. Ya. Soalnya orang kalau ada celah, lupa terlebih rumah tangga ini yang pernah ada pergumulan. Bagaimana datang ibadah semua gue? Dulu dengan firman dan perhatikan sungguh-sungguh. Main game, cerita. Setelah dapat ujian kau tidak bisa bertahan, tidak ada daya tahan. Siapa yang dipersalahkan? Bukan ibadah yang dipersalahkan. Mereka yang tidak beribadah sungguh-sungguh. Cuma mereka datang sungguh-sungguh. Menyembah dengan firman, sungguh-sungguh menghormati. Kalau orang menghormati firman, itu firman masuk. Dan firman itu yang jadi daya tahan. Ya. Karena iblis bermacam-macam cara dia. Kadang-kadang dia bagian keras, dia tahu, dia nak mempan. Coba bagian halus. Contohnya begini, pahlawan berupa Samson. Kalau datang musuh, 1.000 orang dia hantam. Setelah dia lilap, menjeling pada dia begini, kau senyum, lepak-lepak dia. Dapat kalah dia pelembuk.
Karena iblis dapat serang pada dia, dapat masuk. Nah, itulah manusia. Tapi coba dia ada firman yang hebat. Dia sungguh-sungguh perhatian. Itu firman yang akan melawan. Firman itu akan bangkit melawan segala godaan. Ya, coba lihat. Orang kalau lawan siapapun dia tidak takut. Mari coba kalau dia angin sepoi. Apalagi tengah itu begini kau duduk di bawah pohon. Dia tuh aja angin sepoi-sepoi. Tumbang dia. Nah, kalau menghadapi musuh yang perkasa-perkasa, oh dia hebat, jangan mau kalah. Mari kalau setan bagi halus. Kelopak-kelopak. Kenapa? Kita mesti punya firman. Nah orang, kalau dia dengar firman, kalau dia pandang enteng, nyandak masuk itu. Tidak akan menjadi melekat, tidak akan sejati. Rupa tolong ke jemaat itu. Main-main, cuma game. Setelah dapat ujian, langsung pergi. Kasihan. Mau salahkan siapa? Ya, harusnya mereka salah. Oh iya, orang ini ibadahnya nggak betul. Datang semau gue, menyembah saja biasa ada karunia, ada karunia sebenarnya. Tidak sungguh-sungguh, cuma berpikir berkat. Yang penting Pak Gembala sudah doakan berkat, pulang bawa berkat. Cuma imani berkat, berkat jasmani. Kita harus menerima firman, sungguh-sungguh beribadah. Amin. Orang mau berubah. Pokoknya ada di antara tahun ini Tuhan mau berkati luar biasa. Ya? Tuhan mau pakai luar biasa. Cuma orang mesti memang siap. Ya? Orang ini masing-masing berjuang untuk keluarga kita. Amin. Kita berjuang untuk anak-anak kita. Kita berjuang untuk keluarga atau kelompok yang kita wakili. Bahkan ada yang berjuang untuk keluarga besar. Apa? Saya juga jelek-jelek gini, saya pikir, wah, supaya kalau kita maju dan berkembang yang bagus dan banyak orang akan juga mendapat kasih karunia. Nah itu kasih Tuhan, dan saya ingatkan sebelum kita masuk perjamuan kudus. Ya, sebenarnya secara ringkas ya, saya membaca dan menelaah seluruh kebenaran firman. Tuhan membukakan wahyu, Tuhan membukakan wahyu. Ternyata juru selamat kita itu Yesua. Dia sendiri adalah Bapaknya. Dialah yang disebut firman. Ya. Sejak dari awal Tuhan sudah katakan, aku akan mengutus firman. Dan firman itu dia berdiri itu. Jadi ada tiga eksistensi seperti manusia. Ya. Mungkin ada orang akan banyak masih menafsirkan. Ya. Tapi yang jelas firman katakan bahwa Tuhan itu adalah satu. Karena itu kita punya pengakuan iman itu tadi. Sema Yisrael Yahweh Elohim Yahweh Yahweh Tuhan kita, Elohim kita, Dia Esa. Yesua Masih, kenapa disebut Tuhan? Karena Dia adalah Yahweh. Tuhan tidak berdusta. Yesua Masih itu adalah pribadi Yahweh. Kalau Anda baca kitab Adam, bukan cuma 1, 2, 3, 10 kali lebih. Tuhan katakan, aku akan menjadi daging dari keturunannya. Ya. Kenapa? Kalau kita pikir, apakah Tuhan tidak sanggup? Ya. Bukan berarti Yesus Masih Tuhan jadi daging, kemudian surga kosong. Nah, saudara. Tuhan itu kan maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Jangan cuma 2 tempat, 1000 tempat dia bisa hadir sekaligus. Ya. Saudara, jangan saudara pikir Tuhan itu menurut ukuran akal kita. Ya, jadi kita terima dengan iman. Tuhan itu esa. Yesua Masih memang anak. Dia adalah rasul terbesar. Dia nabi yang terbesar. Dia imam terbesar. Dia raja segala raja, king of king. Dia semua jabatan di dunia ini dia punya. Penasehat, guru terbesar. Dia punya semua. Dia juga anak manusia. Ya betul, dia waktu datang jadi anak manusia 100%. Dia juga disebut anak Elohim yang maha tinggi. Dan malaikat-malaikat bersaksi di dalam apa?
Lukas 2 ayat 11. Ribuan malaikat-malaikat datang pada gembala di Efrata. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Malaikat-malaikat juga katakan dia Tuhan, baik kan? Banyak orang menyaksikan, dia kok anak itu, betul, anak. Betul, karena dia lahir dari Bapa. Dia keluar dari Bapa. Ya. Betul juga dia anak, itu sudah mendekati kebenaran. Tapi yang sesungguhnya kita tanpa ragu berkata, dia adalah Yahweh yang menjadi manusia. Jadi penebusan itu sangat mulia, berharga, karena pribadi Tuhan yang melakukan, bukan malaikat tertinggi, Gabriel, Mikael, bukan antara para nabi, bukan. Penebusan itu sangat mulia dan berharga, karena Bapa Yahweh sendiri yang melakukan. Jadi tolong betul-betul, saudara, ketika perjamuan, terutama perjamuan kudus, betul-betul harus penghormatan dan sesungguhnya kita menghayati. Bahkan dia bilang, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Bukan cuma kiasan, saudara. Ya, kita akan menerima rohnya. Bagian dari diri Tuhan akan menjadi bagian dari diri kita. Itu bukan cuma kiasan roti ini terpecah-pecah. Tuhan katakan, kamulah tubuh. Inilah tubuh. Tolong kita makan tubuh Tuhan supaya kita menyatu dengan Tuhan. Di dalam roh kita menjadi satu dengan Dia. Dia menjadi kepala kita, pimpinan kita, panglima kita, ya. Dan kita menjadi anggota tubuh. 1 Korintus ya 6 ayat 17. Barang siapa menyatukan dirinya dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Karena itu, saudara, ya, saya ini sudah berapa kali, banyak kali, sejak awal masuk pekerjaan roh, berhadapan dengan Lucifer. Dulu kami pakai nama Yesus, dalam nama Yesus setengah jam. Kemudian kami kenal nama Yahweh dan nama Yesua. Kalau pakai nama Yahweh dan Yesua, ya, itu paling lama 10 menit keluar. Karena nama ini betul-betul nama yang asli. Itu ada kuasa yang luar biasa. Iblis dan Yesua keluar. Apalagi sekarang, saudara. Iblis kalau rupanya kalau taruh dekat-dekat, dia takut manifestasi. Sampai dia manifestasi memang hancur. Waktu itu dia bilang, api Roh Kudus, bakar. Pertama dia shock sama kita. Di mata rupa senter, saudara. Itu barang itu kalau masuk sama orang, Anda mau tetap di mata, rupa memang senter, mencorong, menakutkan. Saya pertama lihat langsung rasa-rasa itu tulang langsung sumpah tidak ada tenaga lagi, langsung lemas, shock. Tapi cuma saya punya roh. Saya pikir kurang asem ini, barang ini kamu bikin dipermainkan kami. Oh, tahu nama Tuhan berkuasa. Waktu itu baru kenal nama Yesus. Tuh, dalam nama Yesus. Kalau engkau tidak keluar, engkau akan hancur di sini. Api Roh Kudus bakar. Memang sepenuh iman. Langsung dia. Mulai dia takut. Iblis kalau hadapan muka dengan muka, mau Anda takut, itu dia makan. Itu si raja iblis. Apalagi cuma dia punya jenderal-jenderal. Dari kasihan Tuhan, saudara percaya nama Tuhan itu dasar. Dan dialah yang menjadi penebus kita. Yesaya 31 ayat 11. Hanya satu juru selamat Israel, tidak ada dua. Juru selamat dunia ini cuma satu, yaitu Yahweh. Kenapa Yeshua Mesias, Yesus Kristus disebut juru selamat? Karena dia adalah Yahweh. Jadi kita ini banyak orang lemah pengetahuan di situ. Ketika mereka dikocok oleh dari agama-agama lain, kamu ke Tuhan 3, ya,
langsung lemah, langsung murtad. Ya, langsung jadi mualaf. Tapi kalau kita tahu, ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Yahweh. Ya. Putra itu adalah firman, jiwa itu. Jadi sekarang ada dua. Ada dua yang tidak bisa kelihatan sebetulnya. Jiwa dan roh. Itu dua aspek berbeda. Ya. Tapi itu satu pribadi. Jasmani kita, pribadi saya. Ya. Jiwa saya, itu aspek berbeda. Tapi itu saya. Roh saya, itu berbeda juga. Dia punya aspek atau peranan berbeda. Ya. Kalau roh kita ini berhubungan dengan roh Tuhan. Kalau jiwa itu adalah karakter kita, ya. Emosi kita itulah jiwa, ya. Kalau jasmani inilah kita, jasmani. Saya pegang ini. Ini jasmani. Begitu juga Tuhan. Ya. Firman itu yang jadi manusia, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Dia yang menciptakan manusia. Dan dia datang kepada ciptaannya. Ayat 8. Dan ciptaannya tidak mengenal dia. Bayangkan. Bahkan ciptaannya menolak dia. Aduh. Iya itu, saudara. Jadi saudara, jangan kita ragu. Tuhan itu cuma satu. Saya bersatu dengan, ya, dua orang ini jadi satu. Manunggal lebih namanya. Manunggal. Artinya bersatu. Tapi Tuhan itu echad, artinya satu. Tidak ada tiga. Ya. Cuma dia aspek roh, aspek jasmani, yaitu yang bertata di surga. Ada orang ngotot bicara surga, bicara Tuhan. Lah, tanya, kamu sudah pernah bicara dengan Tuhan? Kamu sudah pernah lihat Tuhan di surga? Nah, belum kok, kenapa ngotot? Kalau paling tidak, kalau kamu ngotot, kamu sudah pernah lihat Tuhan kan? Kamu sudah bicara dengan Tuhan. Kamu sudah kenal Tuhan benar-benar sejati, bukan cuma dari teori loh. Hah? Itu. Ya. Nah, saya katakan sekarang, Tuhan itu fisiknya ada di surga. Bertahta di surga itu. Itulah Bapa Yahweh. Ya. Rohnya bekerja di seluruh dunia. Itulah Roh Kudus. Jiwa atau firman itu, jiwa itu, jiwanya Tuhan. Firman. Dialah yang menjadi Yeshua Masih. Tapi bukan berarti ini tiga pribadi, salah. Contohnya saya ini, roh jiwa tubuh saya, ya satu pribadi, bukan tiga. Satu pribadi, tiga aspek atau tiga peranan lah. Kayak gampang. Ya. Kalau saya mau pegang barang ini dengan jiwa saya, nggak bisa loh. Hah? Tapi jiwa saya mempengaruhi jasmani saya, memerintahkan pikiran saya. Pegang. Begitulah Roh Kudus. Roh Kudus memberi inspirasi dan memberi tuntunan, memberitahu firman, memberitahu hukum. Jiwa kita yang bertindak. Oh iya. Baru tubuh kita yang melaksanakan. Amin. Itu cara kerjanya. Peranannya berbeda. Yang menyadarkan, menginsafkan siapa? Roh Kudus. Peranannya. Amin. Roh Kudus seringkali dia tidak bisa angkat di barang. Bisa saja sih kalau Tuhan mau. Cuma secara standar bukan Roh Kudus yang merubah benda-benda. Yang merubah benda-benda adalah kuasa firman Tuhan. Bisa menyembuhkan orang. Tapi standar manusia lah. Standar manusia, jiwa saya tidak bisa gerakan ini loh. Ya. Roh Kudus memberi inspirasi. Coba ini bikin ini. Jiwa saya tergerak. Oh iya. Jiwa saya perintahkan tubuh saya. Angkat ini, pindahkan. Nah, gitu cara kerjanya, standar. Ya. Tapi Tuhan Maha Kuasa bisa saja loh. Roh Kudus menjamah, menyembuhkan. Oke lah. Roh Kudus kan tidak ada. Kan Tuhan beda dengan kita juga. Ya. Kemahakuasannya beda. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu saudara, kita akan perjamuan kudus. Ya, kita akan baca firman-Nya. Baik. Coba boleh panggil berminister sama. Masuk perjamuan.
Tuhan. Ajar kita. Lewat jawatan roh, Tuhan berbicara. Tuhan yang melihat, Tuhan yang ada bersama kita. Kita tidak bisa melihat berapa banyak malaikat bersama kita. Tapi di mana ada imamat kudus, jawatan roh, disitulah kelembagaan kedaulatan surga. Tuhan melihat kita. Banyak kebukaan-kebukaan. Ada di surga itu dia bisa ada suatu tempat bagaikan lautan kristal itu. Itu sebenarnya bisa lihat loh seluruh dunia ini apa yang sedang terjadi. Sama dengan TV yang sangat canggih sebenarnya. Bisa lihat apa yang sedang terjadi di dunia ini. Ya. Jadi ibadah kita ini saudara, kita jangan berpikir bahwa ketika menerima tubuh Kristus itu cuma simbolitas. Bukan. Itulah peristiwa iman. Anda beriman tubuh, Anda akan menyatu dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah kebenaran, adalah ilahi, bersifat kebenaran, adil dan murni. Ya. Kalau Anda ada itu saudara, Anda harus percaya. Biarpun Anda sakit, Anda akan jadi sembuh. Biarpun Anda mengalami berbagai problema, ya, pergumulan, Anda akan mendapat kekuatan karena tubuh Tuhan berlembaga pada dia. Ya. Anda berhak untuk hidup di dalam kecukupan dan kelimpahan, kesejahteraan. Itu hak. Kita menolak segala penyakit, bahkan mengalahkan segala virus, termasuk corona itu sebenarnya. Ya. Itu kita doakan, kita kalahkan. Artinya hari ini di seluruh dunia, ya, corona itu tidak ditakuti lagi. Semua orang bahkan tidak pakai masker. Ada orang-orang berdoa, puasa penyakit ini bisa jadi cap. Ya. Sehingga hari ini corona jadi penyakit biasa. 2 tahun lalu mungkin orang ketawain saya berdoa. Bahkan di Facebook saya berdoa. Penyakit corona ini dihancurkan kuasanya. Saya berdoa di Facebook, banyak orang. Mungkin saya tahu banyak orang ketawa-ketawa di orang gila, ya, di seluruh dunia ini. Hari ini benar kan? Corona nggak ada kuasa lagi. Jadi seperti flu biasa. WHO sudah akui, saya sudah dapat tadi. WHO sudah melepaskan pernyataan corona sama dengan flu biasa. Tidak membahayakan sebenarnya. Sudah hilang kuasanya. Oh, waktu pertama buktinya di Wuhan, tumbang-tumbang orang. Menakutkan yang pertama. Tapi ternyata bahwa kuasa doa itu ada. Amin. Kuasa doa. Negeri kita ini kalau tidak doa-doa ini Manado, ya, sudah berapa kali tsunami dahsyat, hancur-hancuran lah kita. Ya. Tapi karena doa sudah terungkap lewat pernyataan Roh Kudus. Jadi didoakan dengan doa puasa. Akhirnya saudara, tidak terjadi bencana. Nah, begitu juga coronavirus. Mungkin ada orang, oh, ini hamba Tuhan kayak Tuhan saja. Nah, kita kan anak Tuhan, kita juga Tuhan berkuasa, kita juga ada kuasa loh. Nah, memang secara manusia masih ada kelemahan. Tapi otoritas dan kuasa Tuhan ada juga pada kita. Kalau kita benar-benar sebagai jawatan roh gitu. Ya. Itu saudara. Jadi ini Tuhan itu dasar. Kalau kita lagi bermasalah berarti kita introspeksi diri. Apa yang kurang pada kita? Amin. Tuhan jamin kalau engkau beribadah betul-betul, engkau diberkati. Engkau tidak akan kejar-kejar berkat. Berkat menghadangmu. Kalau di Ulangan 28 itu, aku akan mengirimkan berkat ke dalam lumbung-lumbungmu dan ke dalam segala usahamu. Aku akan membukakan bagimu perbendaharaan yang melimpah, sehingga engkau tidak akan meminta pinjaman. Engkau justru akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Jadi kalau ada yang kurang, oh iya, apa Tuhan? Orang ini masih kurang, masih berhutang mungkin. Introspeksi. Jangan sampai
Lebih baik orang introspeksi diri daripada orang bertegur, betul. Ya? Atau Tuhan yang tegur. Kalau Tuhan tegur ya, kamu pesalah sini buka mata. Oh iya Tuhan. Nah, jaminan adalah ibadah. Karena itu ibadah dijunjung tinggi di umat Israel. Kenapa Israel hebat? Karena ibadah. Tabut perjanjian itu lambang ibadah loh. Selama Israel beribadah kepada Tuhan dengan benar, tidak ada musuh bisa bertahan. Hari ini terbukti negara paling diberkati, Israel. Karena apa? Dia taat menjalankan sabat. Sabat. Jadi janji sabat itu benar-benar jadi kenyataan dalam dunia. Tadi kan Yesaya 58, 13-14, jika engkau tidak menginjak-injak sabat, nanti menjunjung tinggi loh. Tidak melakukan urusan atau bisnis pada hari kudusku, engkau akan berkendaraan kemenangan. Ya? Kalau terus lakukan semua dengan tepat dan sempurna, kemudian masih ada pergumulan, orang boleh protes ke Tuhan. Tuhan boleh naik banding. Siapa kita wajib banding? Boleh. Tapi kalau orang ada kekurangan, benahi saja. Ben, lebih baik kita benahi supaya ini jaminan saja. Jangan dengar perkataan siapapun. Ya. Orang cuma dengar yang orang pegang dengan tidak ragu sedikit pun adalah firman Tuhan. Haleluya, amin. Jadi kita akan laksanakan perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa. Ya. Daripada malapetaka sehingga gesah kita tidak menimpa. Sekali lagi katakan kiranya Yesus memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan, katakan dengan iman, kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya Bapa, sempurnakan ibadah kami saat ini dan kami akan kembali ke tempat masing-masing. Maka yang beraktivitas Bapa, Engkau yang bertanggung jawab, Engkau yang memimpin dengan Roh Kudus, maka malaikat surgawi mengawali bahkan menolong kami di segala kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, maka kami akan terima berkah daripada-Mu. Tadakan tangan terima dengan iman. Oh, kita berdoa sempurna. Bapa, sebelum kami menerima berkat, sempurnakan ibadah kami ini dengan doa sempurna yang Tuhan sudah ajar. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu pada kami di dunia seperti di surga. Berikanlah kami hari ini rezeki yang kami perlukan. Ampuni kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami kembalikan puji syukur sembah kepada Tuhan. Terimalah dengan iman. Berkat tercurah pada kita dengan iman. Terimalah Yahweh. Bapa Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Bapa Yahweh memperhadapkan wajahnya pada kita dan memberikan kasih karunia. Menyinari kita, memberikan damai sejahtera
Terimalah segala berkat yang diperlukan, berkat sandang pangan papan, berkat apa menjadi keperluan kita, keuangan, kekayaan harta benda, dimanapun kita berada, tercurahlah berkat senantiasa kepada kita. Tuhan melindungi kita terus, bahkan persekutuan dengan Bapa Yahweh dan Roh Kudus menjadi bagian kita sampai Maranatha menuju surga kekal. Terimalah semua berkat dalam ucapan syukur. Di dalam nama Yeshua Masih, haleluya. Kita menyanyi ucapan terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, shalom.